حي على الصلاة. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pernah nggak sih sahabat semuanya merasakan serak ataupun habis suaranya di saat azan ya? Nah, kita channel ini khusus membahas tentang azan ya. Baik, ternyata gini, sering ternyata orang itu kehabisan suara, serak dan lain sebagainya, batuk bahkan terasa tercekik di tenggorokannya. Nah, hal itu yang perlu kita hindari, dan sebelum menghindari hal ini dan agar kita berhasil menghindarinya, kita terlebih dahulu wajib harus tahu penyebabnya apa. Ya, contohnya seperti ini. Suara kita serak. Sebelum kita tampil tadi kita ada makan apa? Diingat, apakah ada pantang larangnya atau memang bawaan suara kita seperti itu udah rusak, ya kan? Nah, itu semua masih bisa diperbaiki, insya Allah masih bisa diperbaiki ya. Nah, caranya bagaimana sih? Oke, baik. Di sini saya terlebih dahulu saya memohon maaf apabila nanti di sini ada bapak yang menonton. Bukannya saya menggurui ya, tetapi kita saling berbagi pengalaman ya. Karena konten ini khusus bukan untuk satu orang saja, tetapi untuk anak-anak, remaja dan juga orang dewasa ya. Salam hormat dari saya. Baik. Jadi begini. Sesuatu itu yang kita tampilkan, sesuatu yang kita lantunkan itu berasal dari pita suara. Nah, ketika pita suara kita rusak ataupun serak di saat kita tampil, membuat kita menjadi tidak pede. Nah, beberapa hal yang saya alami, saya pernah ketahui, ya, itu ialah suara tercekik dan sampai pedih rasanya, bahkan nafas nggak nyampe. Padahal kita udah berusaha ataupun udah meyakinkan diri sendiri sebelum tampil, kita itu merasa bahwasanya nanti nafas saya akan sampai. Tetapi ketika kita tampil, tiba-tiba suara hilang dan nafas pun menjadi pendek. Apa penyebabnya? Ini dia. Satu, karena kita grogi. Grogi menyebabkan suara kita menjadi rusak, menjadi hilang, menjadi nervous. Kenapa? Karena kita nggak percaya diri, iya kan? Karena kita nggak percaya diri, kita menjadi suara hilang, ya kan? Nggak konsentrasi. Yang kedua, kenapa? Karena adanya gejala rusak ataupun lendir yang merusakkan ataupun yang menghinggap di bagian pita suara kita. Nah, itu semua bisa diatasi. Bisa, insya Allah masih bisa diatasi. Kita hanya bisa berusaha, masalah hasil kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa ya. Nah, jadi kalau misalnya kita dikarenakan serak itu tadi karena lendir, itu silakan teman-teman semuanya terapkan menggunakan air jahe, air lengkuas. Nah, itu rutin, jangan hanya sekali. Diminum airnya ya, diminum airnya. Pokoknya 1 jam sebelum tampil itu nggak apa-apa. Tetapi kalau mengkonsumsi jahe mentah tanpa dicampur air, itu silakan teman-teman semuanya terapkan 1 hari sebelum tampil. Nah, yang kedua faktor adalah dari faktor ruangannya. Ruangan itu lembab enggak? Kalau ruangan itu lembab, itu suara kita akan mudah naik. Tetapi kalau posisi ataupun ruangan tersebut itu gersang ataupun panas, itu menyebabkan suara kita akan cepat habis. Kenapa bisa demikian? Karena gini, suhu badan kita itu panas, ditambah lagi dengan suhu yang ada di dalam sebuah ruangan, baik itu masjid, rumah dan lain sebagainya. Nah, apabila sudah suhu ruangan tadi itu panas dan suhu badan kita panas, nah otomatis nanti tenggorokan akan kering. Nah, di situ. Jadi teman-teman semuanya, makanya sebelum tampil itu banyaklah minum air putih. Ya. Nah, sebelum kita melonjakkan nada ke nada tinggi, kita harus menarik napas dengan sesempurna mungkin, dimentokkan. Mentokkan di sini sampai terasa benar-benar penuh. Kita tarik. حي على الصلاة. Itu semua harus kita benar-benar mentokkan dan pastikan kita nyampe. Kenapa? Karena kalau sudah kita pastikan,
itu nanti ketika kita tampil kita nggak akan ragu lagi. Nah, jadi kita bisa konsentrasi maksud saya. Nah, jadi kalau udah berbunyi gitu, jangan mikir ke yang lain. Jangan memikir ke yang lain, tetapi fokuskan pada ayat ataupun azan yang kita lantunkan. Irama apa ini? Kita fokuskan. Hayya 'alas shalah. Ya. Nah, seperti ini saya lagi ngomong, suara saya besar, ya kan, besar. Tetapi kenapa bisa dinaikkan tinggi? Nah, bukan apa ya, karena masih banyak di luar sana suaranya yang lebih tinggi, ya kan, jelas itu masih banyak. Namun saya di sini hanya berbagi pengalaman. Kenapa itu bisa dinaikkan? Ini kan suara saya kelihatannya seperti berat, ya kan. Nah, tetapi saat kita teriak, di saat kita mau melantunkan di nada tinggi, pastikan kita nggak menggunakan suara tenggorokan. Tetapi suara apa? Suara dari diafragma di dada sini. Tarik, mentok, lantunkan. Jangan menggunakan suara tenggorokan. Suara tenggorokan itu apabila sering kita bawakan, maka akan merusak, menyebabkan luka pada bagian pita suara. Nah, bagaimana contohnya suara tenggorokan? Kita menengadah, kita paksakan. Nah, dia seperti ini, kita tahan. Allah. Nah, di sini kan nahan. Hu akbar Allah. Nah, di sini nahan kan? Nah, itu karena kita menggunakan nafas tenggorokan. Nah, itu menyebabkan nanti pita suara kita menjadi luka, dan kalau sering itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena bisa menyebabkan kanker pita suara ataupun rusaknya pita suara, dan itu sangat sulit diperbaiki. Ya. Nah, jadi usahakan kita tahu cara menerapkan suara itu berasal dari mana? Dari suara perut, diafragma, atau suara dada, atau suara tenggorokan. Nah, ingat, suara terbagi menjadi 3. Suara 1, ha, suara 1, 2, ha, suara 2, suara 3, ha. Nah, ha, a, ha, itu adalah suara 1, 2, dan 3. Nah, jadi kita harus tahu itu. Nanti saya membawakan irama ini di nada apa ya? Di suara mana ya? Di ketinggian nada di mana? Kita itu harus menerapkan itu terlebih dahulu sebelum kita tampil. Contohnya di saat kita tilawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu suara 1 dan berasal dari perut. Suara kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini terasa ketika a'udzubillah, suara besar gemetar di perut ini, itu tandanya kita menggunakan suara perut. Tetapi kalau kita mengeluarkan suara bergetar rasanya di sini, bagian tengah di rusuk, itu adalah di rusuk tengah-tengah sini ya, antara dada dan perut, itu adalah suara diafragma. Nah, beda dengan suara tenggorokan. Nah, kalau kita menggunakan suara perut ataupun suara diafragma, maka akan dengan lebih mudah mengeluarkan cengkok ataupun vibra. Nah, kenapa? Karena di saat vibra kita keluarkan, itu kan vibra berada di pita suara sini, di tenggorokan. Nah, apabila kita menggunakan suara dari tenggorokan, maka otomatis vibra kita nggak akan keluar karena terganggu oleh suara. Ya kan? Suaranya keluar lewat tenggorokan, vibra juga dari tenggorokan, jadi nggak main. Nggak mau melantunkan vibra dia. Tetapi kalau kita menggunakan suara perut, diafragma, itu nanti vibra akan lebih mudah bergoyang. Marhaban ya nurul aini marhaban ya marhaban. Nah, seperti itu. Jadi enak kita mengeluarkan cengkoknya.
ya marhaban marhaban ya marhaban. Nah, karena kita nggak menggunakan suara di tenggorokan. Kalau suara kita dari tenggorokan, saya yakin itu nggak akan mengeluarkan vibra. Ya kan? Kenapa? Karena terganggu oleh suara yang berbarengan keluar dengan cengkok, itu nggak akan bisa. Sulit. Nah, jadi gunakanlah sistem ataupun pernapasan ataupun suara dari diafragma dan perut. Nah, itu ada letak-letaknya tersendiri ya. Baik, semoga video ini bermanfaat dan juga teman-teman berhasil menerapkannya. Apabila ada keraguan, silakan dipertanyakan. Kita akan berbagi tips dan solusinya. Jangan malu, jangan pandang usia ya kan. Nah, semoga semuanya berhasil. Salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.